Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit nasihat daripada Imam Ghazali mengenai pergaulan. Nasihat daripada Imam Ghazali ini yang mengenai pergaulan itu ada 8. Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur segala aspek kehidupan. Tidak hanya mengatur urusan ibadah seorang hamba dengan penciptanya, ubudiyah, atau hablum minallah. Lebih dari itu, Islam mengatur segala urusan interaksi sosial, hablum minan nas. Sebagai makhluk sosial, Nabi Muhammad SAW memberikan suri tauladan yang baik untuk manusia dalam hal pergaulan. Beliau Nabi Muhammad SAW baik akhlaknya hingga Allah memujinya dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung, terkutip dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah SAW pernah bersabda, Seseorang itu tergantung pada akhlak temannya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam hal pergaulan ini, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu an memberi nasihat indah yang bersumber dari kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul. Adapun 8 hal itu antara lain, bagi siapa saja yang sering duduk berkumpul bersama 8 kelompok manusia, maka Allah akan memberinya 8 perkara. Yakni yang pertama, barang siapa yang sering duduk bersama orang-orang kaya, maka Allah akan menambahkan kepadanya cinta dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia. Dan yang kedua, barang siapa yang duduk bersama orang-orang miskin, maka Allah akan menambahkan kepadanya perasaan syukur dan ridha atas pemberian Allah. Dan yang ketiga, barang siapa yang sering duduk bersama pemimpin atau yang para pejabat yang mempunyai jabatan, maka Allah akan menambahkan kepadanya perasaan sombong dan kerasnya hati. Dan yang keempat, barang siapa yang sering duduk bersama dengan perempuan, maka Allah akan menambahkan kepadanya kebodohan dan syahwat. Yang kelima, barang siapa yang sering duduk bersama dengan anak-anak kecil, maka Allah akan menambahkan kepadanya kelalaian dan gurauan. Adapun yang keenam, yakni barang siapa yang sering duduk dengan orang-orang fasik yang gemar bermaksiat, maka Allah akan menambahkan kepadanya keberanian berbuat dosa dan kemaksiatan serta semangat untuk berbuat maksiat, kemudian menunda-nunda akan taubat. Adapun yang ketujuh, yakni barang siapa yang sering duduk bersama dengan orang-orang soleh, maka Allah akan menambahkan kepadanya kegemaran dalam amalan-amalan ketaatan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yakni barang siapa yang sering duduk dengan para ulama, maka Allah akan menambahkan kepadanya ilmu dan sikap warok, berhati-hati dalam mengambil harta dunia. Adapun 8 kelompok manusia yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Ghazali tadi, apabila kita sejajarkan dengan dunia ini atau dengan zaman sekarang, maka sesungguhnya 8 kelompok manusia tersebut memang benar-benar nyata adanya. Karena bisa saja kita lihat sewaktu pada zaman sekarang mungkin sering dari laki-laki maupun perempuan bergandengan ataupun duduk bersama, bonceng membonceng ataupun yang lainnya. Kalau menurut kitab Tanbihul Ghafilin tadi, apabila seseorang berdekat dengan perempuan, maka Allah akan menambahkannya perbuatan dosa, perbuatan berani dosa, dan muncaknya syahwat.
Mungkin itu sedikit nasihat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.